Pas ditanya kenapa sih pilih Fakultas Kedokteran dan kenapa di Unhas gitu. Nah mungkin kalau dari aku jawabannya itu kan sebenarnya kalau aku meyakini bahwasanya kalau dari segi rezeki itu kan kita meyakini bahwasanya nggak hanya soal material, tapi juga dari ilmu dan juga dari relasi juga. Halo pemirsa Unhas TV, Anda menyaksikan Unhas Story bersama saya, Zulkarnain Jumar Taufik. Iya pemirsa, setiap episode di Unhas Story kita bertemu dengan tokoh baru yang pastinya sangat menginspirasi dengan prestasi gemilangnya baik itu di akademik maupun non-akademik. Dan di episode kali ini kita sudah bersama dengan mahasiswi kedokteran yang juga merupakan mahasiswa berprestasi kategori Pratama di Universitas Hasanuddin periode 2025-2026. Langsung saja pemirsa kita sapa ada Raden Dewi Salma Hairun Nisa Nur Fatona. Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak Zul. Baik ya, saya sapanya Salma. Benar. Salma. Nah tapi sebelum kita berbicara jauh bagaimana Salma bisa meraih gelar Mapres di Universitas Hasanuddin ini pada kategori Pratama, kami tertarik dengan nama Salma. Kita baca Raden Dewi Salma. Nampaknya ini bukan orang Sulawesi ya. Boleh perkenalan dulu gimana? Oke, baik. Sebelumnya aku perkenalkan diri. Aku sebenarnya nama lengkapnya itu adalah Raden Dewi Salma Hairun Nisa Nur Fatona Patmadipura. Wow, masih ada ya? Masih ada sebenarnya. Jadi betul, aku bukan orang dari Makassar. Jadi aku sebenarnya itu berasal dari Bandung, tapi memang merantau saat ini di Makassar. Oke, nah saat ini juga memilih di Fakultas Kedokteran Unhas. Betul. Alasannya memilih Makassar dan juga kedokteran Unhas itu apa? Nah sebenarnya tuh ini sebenarnya adalah pertanyaan yang banyak diajukan oleh teman-temanku dulu ya pada saat mungkin aku kan masuk lewat jalur SNBP pada tahun 2024. Pas ditanya kenapa sih pilih Fakultas Kedokteran dan kenapa di Unhas gitu. Nah mungkin kalau dari aku jawabannya itu kan sebenarnya kalau aku meyakini bahwasanya kalau dari segi rezeki itu kan kita meyakini bahwasanya nggak hanya soal material, tapi juga dari ilmu dan juga dari relasi juga. Dan aku berkeyakinan bahwasanya banyak sekali kalau kayak pencapaian-pencapaian kita itu yang kita capai itu sebenarnya tidak 100% selalu dari upaya kita. Kadang juga misalnya dari orang lain misalnya ngajak, mau nggak kita satu project nih, atau misalnya orang ngajak kita mau nggak ya satu lomba sama saya kayak gitu. Nah itu kan sebenarnya juga adalah dari relasi-relasi tersebut juga kita dapat dan mendapatkan begitu banyak pencapaian. Nah aku juga percaya bahwasanya dengan hal seperti itu relasi-relasi tersebut juga aku perlukan dan aku merasa bahwasanya relasi aku itu di sekitar sini masih nol banget. Jadi aku memang merasa urgensi pada saat itu untuk aku bisa keluar dari zona di mana aku tinggal dan akhirnya merantau di Makassar itu memang perlu aku lakukan gitu loh pada saat itu. Keren ya dari pandangan Salma sendiri bagaimana dia menganggap sebuah rezeki itu tidak hanya soal materi ya, tapi juga bagaimana relasi itu dibangun lebih kuat dan juga di saat orang-orang mungkin ya beranggapan bahwa padahal di Jawa itu di tempatnya universitas-universitas Indonesia yang memang top ya, masuk top dibandingkan memang yang ada di wilayah Indonesia Timur, walaupun itu nggak kalah keren sebenarnya. Benar. Nah, gimana kehidupan sehari-hari Salma sendiri sebagai seorang mahasiswi kedokteran yang orang tahu bahwa kedokteran ini salah satu jurusan yang memang sulit, ditambah kamu lagi posisinya sekarang merantau di Makassar. Betul, jadi kalau untuk mahasiswa kedokteran itu sendiri, aku ngerasa tantangannya selain karena adaptasi ya, aku benar-benar belajar dari segi bahasa, kemudian juga bertemu dengan orang-orang baru, benar-benar mulai semuanya dari nol. Kemudian di saat yang bersamaan pun aku juga menjalani kehidupan sebagai mahasiswa kedokteran, di mana aku itu berkuliah dari pagi sampai sore setiap harinya, kemudian ditambah juga aku juga ngambil organisasi dan beberapa kompetisi-kompetisi yang aku ikuti. Jadi memang pada saat itu aku ngerasa bahwa itu benar-benar challenging banget buat aku, apalagi tahun pertama itu up and down-nya benar-benar kerasa sekali gitu. Betul. Dari segi bahasa ya tadi salah satunya. Iya benar. Apalagi kalau kita lihat memang orang-orang Jawa ya termasuk Bandung mungkin itu bahasanya dia lebih soft gitu dibandingkan orang Makassar yang mungkin
dasarnya tuh dia keras, padahal dia nggak lagi marah. Itu gimana pada saat kamu pertama kali mendengar orang Makassar berbicara? Benar-benar pada saat pertama kali sebenarnya aku udah merasa, aku udah di briefing dari awal. Aku udah di briefing kalau misalkan memang nanti pada saat di sana itu bakal berbeda seperti itu. Jadi pada saat ke sana, pada saat aku di Makassar, aku nggak begitu shock sebenarnya. Jadi kayak oh iya betul sih benar gitu. Tapi pada saat aku menyesuaikan, misalnya kan orang bilang oh orang Makassar tuh marah-marah misalnya kalau bicara. Nah aku nyoba sebenarnya, aku nyoba bagaimana kalau aku juga berbicara dengan hal yang sama. Itu ada experience ketika aku nyobain hal tersebut, malah orang ngirain aku beneran marah juga. Jadi pada saat itu kayak aduh kayaknya aku nggak bisa deh. Jadi makanya aku kadang sampai saat ini aku kalau sama teman-teman masih pakai bahasa Indonesia, cuman I'm trying to mix with the other. Ini kamu angkatan 2024, artinya sudah masuk tahun ketiga ya, kedua ya, 2,5 tahun ya di Kota Makassar. Apa yang momen yang paling kamu suka di Makassar? Mungkin dari segi kulinernya, atau mungkin dari wisatanya, atau apa masyarakatnya, atau gimana? Jujur kalau dari Makassar banyak banget yang aku suka. Satu dari segi wisatanya, karena pada saat aku ngurus kos pertama kali itu aku jalan-jalan kemana-mana. Jadi aku ke Toraja, aku juga ke Bira, terus aku juga ke kotanya, terus aku juga suka makanannya. Itu benar-benar kayak menurut aku full of experience sih. Dan juga dari segi segala aktivitas aku di sini juga itu membuat ada warna sendiri lah Makassar buat aku gitu. Bisa dibilang kamu mengalahkan orang asli yang dari Sulawesi Selatan yang belum mungkin mengunjungi semua wisata atau ikonik yang di Sulawesi Selatan yang khususnya. Tapi balik lagi, kamu tadi yang mahasiswa kedokteran, mungkin orang menganggapnya bahwa saking sulitnya kedokteran, termasuk salah satu program studi 7 jurusan yang sulit, itu orang anggapnya anak kedokteran itu memang fokusnya cuma belajar. Apa itu benar dari pandangan kamu? Jujur itu adalah pandangan aku ketika aku sekitar 3 tahun yang lalu, sekitar 2023 itu aku kan masih menentukan aku itu sebenarnya ingin jurusan apa. Aku pribadi sebenarnya pada saat dulu SMA aku merasa aku memiliki bakat lebih di fisika dan matematika seperti itu. Cuman waktu itu ada opsi lain seperti misalnya kedokteran. Cuman aku ngerasa aku tuh udah belajar susah-susah dari SMP, SMA gitu kan. Masa aku perlu spend all my life untuk bisa belajar lagi dan lebih belajar lagi dibandingkan sebelumnya di kedokteran gitu kan. Nah pada saat itu, tapi aku juga tidak mau membuat kayak keputusan yang kayak gegabah. Pada akhirnya aku mencari benar gak sih kalau misalkan kedokteran itu hanya belajar. Nah pada akhirnya tuh aku mendapatkan bahwasanya ternyata anak kedokteran itu ada juga aktivitas-aktivitas lain, dan salah satunya itu adalah organisasi-organisasinya. Nah dari organisasi-organisasi itu yang sebenarnya menurut aku lebih terdorong untuk bisa masuk kedokteran. Dan fun fact-nya karena organisasi itu juga aku juga join akhirnya pada saat ketika aku masuk kedokteran sekarang gitu. Ini total balance ya antara akademik dan juga non akademik. Nah kalau boleh tahu, Salma sendiri mulai tertarik masuk di organisasi ataupun kompetisi akademik dan juga non akademik itu kapan kalau boleh tahu? Sebenarnya kalau untuk akademik non akademik itu aku dari SD. Jadi kalau misalkan dari SD itu aku memang tipe anak yang sepertinya gak bisa untuk selalu suka explore ya. Suka explore kayaknya. Jadi waktu pada saat aku SD, aku itu memang beberapa kali jadi perwakilan lomba di Olimpiade Matematika, but at the same time aku juga anak majalah dinding dan aku juga suka juara di majalah dinding sebenarnya. Terus habis itu SMP mungkin aku lebih ke bagian akademik. Nah pada saat SMA-nya itu baru aku mulai mencoba untuk lomba-lomba yang lebih saintifik. Karena kan target aku udah harus SNBP seperti itu. Apalagi aku targetnya waktu itu belum tahu mau apa. Jadi yang penting setinggi-tingginya lah kita explore apa aja dulu gitu. Nah waktu itu aku ngerasa pada saat aku nyobain lomba-lomba semacam Olimpiade kayak gitu ya, aku ngerasa aku tuh tidak begitu all out kayak gitu. Jadi aku memang berusaha, aku memang semaksimal mungkin, tapi entah tidak seluruh hal dalam aspek aku tuh bisa tersentuh dengan cabang lomba tersebut. Akhirnya aku berpindahlah ke akademik ya? Ke yang tetap akademik tapi yang tipe yang kayak karya tulis ilmiah, esai, Nah pada saat itu aku akhirnya alhamdulillah dapat juara, terus sempat juga dapat golden ticket sebenarnya di Universitas PTN lain, kayak gitu. Tapi pada akhirnya nggak diambil. Akhirnya kan kesini, benar memilih Unhas. Berarti memang bener. Terus habis itu akhirnya aku lanjut eksplorasinya itu aku juga sempat intern di Badan Riset dan Inovasi Nasional, Pusat Riset Material Maju. Jadi aku belajar tentang fisika material di situ. Karena aku suka fisika kan sebenarnya. Jadi pada saat itu akhirnya aku lebih banyak mengeksplor saintifik. Jadi benar-benar dari SD, SMP, SMA itu aku nol organisasi, sama sekali tidak pernah organisasi. Nah jadi justru pada saat kuliah aku craving pengen nyobain sebenarnya organisasi itu seperti apa. Tahu-tahu
kedokteran, kedokteran itu bukannya belajar terus ya? Gak mungkin, kayaknya bakal ada kegiatan-kegiatan untuk organisasi kayak gitu. Ternyata pada saat aku cari-cari sebenarnya ada juga sih, interesting juga sih. Dan pada saat aku masuk kedokteran, akhirnya pertama kali aku nyoba organisasi kayak gitu. Aku ada beberapa organisasi sekitar 5 yang aku ikutin, terus tetap jalan juga kompetisinya, tapi mungkin tidak performanya itu tidak sesering pada saat aku SMA seperti itu, karena coba untuk balance dengan komponen lainnya juga. Gitu. Oke, artinya kamu ini orangnya tertarget dan juga memang konsistensi dari dulu kamu sudah sering mengikuti sebuah kompetisi, bahkan aktif sering ya muncul di majalah dinding. Nah, kamu apa sih sebenarnya memotivasi kamu untuk terus berkembang sejauh ini, apalagi melihat semakin dewasa pasti kesibukan itu semakin banyak juga. Jadi sebenarnya tuh kalau yang memotivasi ya, kalau yang lebih memotivasi itu sendiri sebenarnya aku nggak ada motivasi secara khusus, tapi memang kalau aku itu punya keinginan untuk kayak terus berkembang. Karena kalau misalkan aku diam itu terkadang aku punya stres sendiri. Kok aku ngapa-ngapain ya kayak gitu. Kadang suka ada rasa kayak gitu. Tapi hal itu sebenarnya bisa jadi kekurangan, tapi at the same time bisa juga kelebihan, karena itu kan yang sebenarnya mendorong aku untuk bisa lebih jauh lagi, untuk bisa kayaknya ada nih bagian yang belum aku eksplor apa ya kayak gitu. Itu mungkin yang pertama, itu faktor internal aku. Kalau faktor eksternalnya itu adalah lebih ke lingkungan sih, karena kan alhamdulillah lingkungan aku itu banyak sekali kayak kating-kating dan juga teman-teman yang memang mereka itu ambis juga, dan mereka itu kayak banyak sekali ekspornya, banyak sekali ngejarnya. Jadi kadang kalau aku unmotivated, itu aku ngeliat mereka aja kayak aduh kayaknya mau juga deh gitu. Jadi yang awalnya itu kadang kan kalau kita tidak termotivasi itu susah ya untuk bisa bangkitnya gitu. Kalau kita bangkit sendiri itu pasti susah. Tapi kalau misalnya ada tangan yang menyulurkan gitu ya, contohnya dari lingkungan kita, dari relasi-relasi yang kita temukan, itu pastinya itu jadi kayak lebih terpacu untuk bisa bangkit, untuk bisa termotivasi kayak gitu. Jadi itu sih sebenarnya. Oke, motivasinya kamu tidak hanya dari diri kamu sendiri, tapi yang ada di sekitarmu juga, lingkungan kamu juga. Dan memang kita lihat, pemirsa juga bisa lihat ya, pemirsa Unhas TV, bagaimana Salma bisa memenangkan beberapa kompetisi di bidang akademik dulu ya. Yang pertama itu adalah kita lihat sebagai mahasiswa berprestasi Universitas Hasanuddin 2025-2026 pada kategori Pratama ya. Apa yang pertama kali kamu rasakan ketika kamu didobatkan sebagai sang juara satunya? Jujur kalau dibilang menyangka sampai titik tersebut tidak, karena aku pribadi adalah tipe yang pada saat di awal aku memang harus coba minimal apapun itu sekali seumur hidup. Jadi misalnya aku jadi Mapres, aku memang menargetkan. Jadi yang penting aku jadi Mapres aja deh. Mapres apapun itu, juara apa aja, tingkat fakultas gak apa-apa kayak gitu. Yang penting aku nyobain untuk jadi Mapres kayak gitu. Jadi pada saat itu aku di tingkat fakultas ternyata masih lanjut di tingkat universitas. Pas di tingkat universitas itu aku melihat bahwasanya kan kita dikumpulkan dalam satu ruangan, sekitar ada 80-an orang kalau tidak salah. Dan itu yang di ruangan tersebut merupakan juara 1, 2, 3-nya dari fakultasnya masing-masing. Jadi itu berasa sekali pressure-nya, kayak melihat rival-rival kita kan di situ yang memang mereka itu dari fakultas lain, yang di pikiran aku, oh mereka punya kesempatan kayaknya yang lebih banyak untuk bisa explore, ikut lomba ini, ikut lomba itu, sedangkan kayak aku tuh merasa kayak dari akademiknya aja udah terbatasi seperti itu kan untuk waktunya. Jadi pada saat itu ya udahlah, aku jalanin aja kayak gitu. Aku persiapkan aja sebaik mungkin, toh ini juga kesempatan setahun sekali, masa sih cuman karena nggak pede akhirnya dilepas gitu aja. Udah kita maksimalkan aja gitu. Nah bahkan karena saking pressure-nya ya setiap hari, bahkan akhirnya masuk final itu tambah pressure juga. Teman-teman kalau misalkan aku udah ketemu Kak Mapres, padahal belum jadi Mapres gitu. Jadi itu yang kadang bikin aku sebenarnya mungkin bagus ya support, tapi untuk akunya itu kayak ada sesuatu rasa beban ya gitu. Iya, di pundak aku tuh ada bebannya gitu. Makanya pas H-1, wah itu udah benar-benar chaos, Jadi aku udah bilang ke diri aku, udah besok yang penting tugasnya adalah happy aja. Kayak nggak usah pikirin juara atau enggak, yang penting happy aja. Jadi pada saat besok itu bahkan Kak, jadi akan sebenarnya kalau Mapres itu kan pada saat di final universitas ada 4 babak, bukan 4 babak, lebih ke 4 tes. Jadi 4 tes itu ada tes bahasa Inggris, gagasan kreatif, kemudian capaian unggulan, baru ada focus group discussion. Nah aku itu adalah tipe yang dapatnya itu bahasa Inggris duluan, dan itu baru tipenya adalah tesnya tuh tak. Jadi selesai satu berikutnya, satu berikutnya, dan itu aku langsung tepar Kak. Sedangkan kalau yang lain kan biasanya dia ada jedanya sejam, ada jedanya berapa belas menit seperti itu. Nah aku tuh jadi kayak benar-benar press banget di awal, dan aku tuh dapat yang paling pagi kayak gitu. Jadi itu menurut aku yang kayak oh ya udah deh, aku
aku benar-benar nothing tulus aja untuk semuanya gitu kan. Jadi akhirnya terlewati juga hari itu, dan besoknya memang langsung pengumuman sih gitu. Tapi kalau boleh tahu kenapa kamu dibandingkan peserta lain memang jedanya antara satu teks dengan tesnya itu sangat mepet? Nah itu karena waktu pada saat masuk ke dalam ruangannya kan kita dikumpulkan dulu di briefing, dan ada undiannya. Nah kebetulan undian aku itu adalah undian pertama di ruangan bahasa Inggris. Aku kan selalu diskusi dengan kakak-kakak Mapres tahun sebelumnya dari Kedokteran dan juga yang lainnya. Kak, apa sih tes yang paling ditakutin gitu? Itu tes bahasa Inggris. Karena kita kalau kedokteran itu kan mungkin familiarnya tentang kesehatan, tentang kedokteran. Sedangkan kalau di bahasa Inggris kita bisa ditanyakan topik militer, topik perang. Jadi yang memang benar-benar ditakutkan sekali mengenai topiknya, yang bahkan kita berbicara aja mungkin nggak tahu gitu loh. Jadi pada saat itu aku dapat undian pertama langsung di ruangan bahasa Inggris. Jadi aku langsung yaudah deh, siap gak siap kayaknya memang udah hadapin aja. Mau kapan lagi kan sudah harinya kayak gitu loh. Mau persiapan apa lagi, udah hadapin aja gitu. Jadi tes 1 bahasa Inggris langsung masuk ke gagasan kreatif, langsung masuk lagi ke capaian unggulan. Nah pada saat itu baru di stop. Nah karena kan untuk yang focus group discussion aku perlu menunggu teman-teman yang lain. Kalau tes-tes yang sebelumnya itu lebih kayak head to head aku dengan jadinya. Sedangkan kalau focus group discussion tuh aku head to head dengan rivals aku kayak gitu. Jadi memang pada saat ini yang tes keempat itu memang paling akhir sih kayak gitu. Jadi tapi 3 ini sudah menguras sekali. Pada saat itu memang aku udah tepar banget pada saat itu siang-siangnya. Tapi undian pertama kamu langsung di subtes bahasa Inggris itu membawa kamu sebagai keluar Mapres juara 1 ya. Tapi kalau boleh lihat tadi kamu bersaing dengan hampir 80-an, yang lebih 80-an yang merupakan perwakilan hebat juga dari fakultas-fakultas lain. Nah, tantangan terbesar ada enggak? Tantangan terbesar yang kamu rasakan selama tahap demi tahap mengikuti ajang Mapres ini? Ada. Yaitu adalah kalau misalkan di fakultas kedokteran itu aku tidak mengerti ya apakah ini juga terjadi di fakultas lain. Kita itu ada ujian setiap minggunya. Jadi ujian setiap minggu ini memaksa untuk bisa pastinya karena mengambil nilai, aku terpaksa untuk belajar juga seperti itu. Aku harus belajar juga, tapi pada saat yang bersamaan aku juga perlu menyiapkan tes-tes yang lain kayak gitu. Karena tes-tes ini kan sebenarnya menurut aku juga cukup berat ya, dan cukup menguras energi juga untuk tes-tesnya. Jadi pastinya dari segi persiapannya, kemudian aku latihannya, kemudian bagaimana aku bisa pastikan dari segi diriku sendiri pun fit. Terus di luar itu aku juga perlu study untuk tes kayak gitu ya. Jadi kadang misalkan selesai ujian besoknya udah tes Mapres lagi kayak gitu-gitu. Lebih banyak seperti itu. Waktunya demi waktu itu sangat mepet ya. Betul. Dan Mapres kan adalah lebih ke lombanya itu berlangsung selama kurang lebih 1 bulan. Jadi cukup memakan banyak nilai sebenarnya di situ. Memang banyak tahap yang harus dilalui juga ya. Betul. Nah, tapi kalau dari Salma sendiri, kira-kira faktor yang membuat kamu berhasil meraih juara 1 Mapres ini pada kategori pertama ini, apakah memang ketekunan kamu, keberanian kamu, atau faktor apa? Sebenarnya itu aku ada strateginya. Jadi aku merasa bahwasanya kan aku udah kemakan banget waktu 24 jamku ini dengan akademik. Sisanya aku ada komitmen di organisasi. Lalu ada juga Mapres yang aku jalanin, atau kalau Mapres ini kan sebenarnya adalah tanding portofolio ya, selama kita bertahun-tahun kuliah seperti itu. Nah, jadi aku tahu waktu aku untuk bisa berkompetisi itu hanya sedikit. Jadi aku itu punya semacam strategi. Kalau misalkan Mapres kan punya 7 rubrik kegiatan yang nantinya akan menjadi penilaian, salah satunya kompetisi. Jadi aku itu tidak ingin mengikuti kompetisi nasional dalam bentuk tim. Jadi aku pengen dalam bentuk sendiri. Jadi kalau individu itu kan kalau menang poinnya lebih tinggi. Padahal kalau misalkan mau itu tim, mau itu sendiri kan sama-sama sebenarnya sama-sama capek gitu. Jadi aku mikir di waktu yang sedikit ini aku ingin mengejar poin setinggi-tingginya, otomatis aku juga harus punya strategi. Jadi minimal dalam tingkat nasional itu aku harus individu. Tapi kalau mau berkelompok baru di tingkat regional atau internasional seperti itu. Jadi setidaknya sedikitnya aku bisa mengejar teman-teman yang lain yang sekiranya punya waktu untuk bisa coba ini, coba itu lebih lama gitu. Sejauh ini MKPK kamu aman berarti. Iya. Tapi melihat bagaimana tadi proses yang begitu panjang dilalui oleh seorang Salma, gimana cara kamu membagi waktu kamu dengan mengikuti kompetisi, belum lagi studi kamu sebagai seorang mahasiswa kedokteran, organisasi kamu juga di kampus yang kamu tadi sebut ada 5 ya sejauh ini. Itu gimana kamu membagi waktunya? Sebenarnya kalau misalkan untuk membagi waktu itu karena begini, kalau misalkan aku itu untuk akademik dan organisasi aku tipe yang aku samakan prioritasnya. Jadi bisa dibilang 50-50. Tapi kadang ada yang aku dahulukan, ada yang tidak. Kalau misalkan
misalkan ujian pasti kan aku dahulukan dibandingkan organisasi. Tapi kalau misalnya belajar yang sekiranya ini materinya bisa aku baca sendiri, bisa aku balap sendiri gitu ya. Nah itu pastinya aku dahulukan organisasi terlebih dahulu seperti itu. Terus kalau misalkan dari segi waktu ya pastinya dari segi istirahatnya sih. Jadi kalau dari segi istirahatnya pasti berkurang. Sehari itu mungkin aku cuma tidur, mungkin masih tergolong banyak ya buat anak kedokteran, 4-5 jam tuh kayaknya masih banyak. Tapi aku tuh memang harus tidur gitu, karena kalau tidak tidur kan nanti ada kuliahnya, mengantuk atau ujiannya jadi nggak fokus. Jadi aku memang tipe yang harus tidur kayak gitu. Terus juga tapi jadi waktu nongkrongnya yang sama sekali nggak ada. Jadi Sabtu, Minggu, pulang kuliah, malam hari itu pasti kepake, entah itu organisasinya, entah itu misalkan persiapan kompetisinya kayak gitu, atau mungkin belajarnya juga kayak gitu sih. Tapi kamu merasa nggak begitu shock ya, karena memang tadi kamu sudah terbiasa dari kamu kecil SD ya. Iya. Sering ikuti, artinya kamu sering meluangkan waktu kamu untuk hal-hal yang positif. Iya, kan ada libur juga kan, liburnya lama 2 bulan, jadi kayak sebenarnya ada waktu apa ya, jadi ada kita vakum 4 hari di mana kehidupannya seperti itu, tapi 2 bulan juga gak akan ngapa-ngapain gitu loh. Jadi menurut aku cukup balance juga sih gitu. Dalam proses kamu hingga akhirnya menjadi seorang mahasiswa berprestasi kategori pertama, mungkin pemirsa pasti tahu, dan saya juga mendebaknya pasti sosok yang berpengaruh itu salah satunya adalah orang tua kamu. Nah, selain daripada itu mungkin ada sosok yang berpengaruh dalam prestasi kamu ini. Kalau misalkan dalam prestasi aku sebenarnya adalah kating-kating aku. Jadi ada fun fact dulu, pada saat aku keterima SNBP, aku tuh langsung kira-kira beasiswa apa ya yang aku bisa ambil gitu. Nah ternyata pada saat itu diposting di Unhas, selamat kepada penerima beasiswa apa gitu, suatu beasiswa intinya. Nah salah satunya itu ada katingku dari pendidikan dokter. Nah itu aku chat kayak gini, Tabe Kak, saya Raden Dewi Salma, saya baru keterima di SNBP tahun ini. Kak boleh Kak saya bertanya, padahal itu saya waktu itu dari direct message Instagram. Terus pada saat aku ke Makassar, akhirnya ketemu secara langsung, dan itu kita akhirnya bertemu terus dan akhirnya aku diajak lomba. Terus habis itu kalau aku bertanya soal Kak, kira kakak punya materi ini enggak ya gitu kan, kira kakak punya materi blog ini enggak ya, punya sistem ini enggak ya, itu beliau tuh selalu ngebantu aku gitu. Bahkan sampai sekarang juga aku tahun kedua itu tuh aku sangat berinteraksi dan beliau tuh sangat membantu aku kayak gitu. Jadi aku bersyukur banget sih, karena kayak punya cutting dan juga relasi teman-teman yang saling bantu satu sama lain. Karena kenapa ya, fakultas kedokteran itu kan sulit. Jadi kalau mau survive sendiri itu mungkin orang sulit, juga sadar nggak bisa nih gitu. Jadi memang perlu bahu-membahu satu sama lain gitu sih yang aku gratefulnya. Beliau namanya siapa kalau boleh tahu? Kak Ugita. Terima kasih ya Kak Ugita sudah pernah membantu Salma. Semoga sukses juga ya. Sudah share ilmunya ya kepada anggota-anggotanya atau mungkin junior-juniornya. Nah kalau boleh ditahu 3 mungkin kunci dari Salma sendiri untuk menjadi seorang mahasiswa berprestasi, tidak hanya itu menjadi berprestasi Unhas, mungkin di akademik ataupun non akademik, 3 kunci dari Salma itu apa? 3 kunci ya. Kalau 3 kunci, pertama mungkin menurut aku adalah komitmen. Jadi aku itu adalah tipe yang sangat memegang komitmen. Kalau aku ingin, aku tuh kadang nggak bisa tidur kalau misalkan aku nggak mencapai atau misalkan aku nggak bikin planning dulu. Jadi karena menurut aku kalau misalkan aku udah punya keinginan, ada rasa penasaran terus gitu. Jadi dibandingkan penasaran kan mendingan dicobain aja. Nah makanya untuk komitmen tersebut aku bulatkan. Kemudian ada memang visi misinya, ada memang tangga-tangganya yang aku buat seperti itu. Nah tangga-tangga yang aku buat ini pastinya perlu aku jalankan secara konsisten. Apalagi kalau untuk jadi Mapres kan tidak hanya tanding 1 bulan, tidak hanya tanding 2 minggu, tapi tandingnya tuh sebenarnya adalah setahun, 2 tahun, 3 tahun selama kita menjadi mahasiswa. Jadi menurut aku konsisten itu memang sangat perlu sih. Sama kembali lagi tadi untuk soal relasinya kan, karena untuk di titik seperti ini, jujur aku banyak sebenarnya mengalami unmotivatednya juga gitu. Tapi kembali relasi itu yang akhirnya pull me up gitu. Komitmen, konsistensi dan juga relasi itu 3 kunci dari Salma untuk menjadi seorang mahasiswa berprestasi. Tidak hanya di akademik sebenarnya, baik bisa juga di non akademik ya. Tapi setelah kamu meraih predikat sebagai Mapres pada kategori pertama khususnya, ada tanggung jawab atau yang berbeda dirasakan dari seorang Salma atau gimana? Betul, ini adalah suatu hal yang sebenarnya aku udah expect sebelum aku jadi Mapres. Sebenarnya kan dulu masih menghayal ya, gimana kalau aku jadi Mapres gitu. Pada akhirnya betul, aku ngerasa bahwasanya aku memiliki tanggung jawab untuk bisa memenuhi gelar Mapres itu sendiri gitu. Jadi aku merasa sebenarnya pada saat mendapatkan gelar Mapres ini,
banyak hal-hal yang menurut aku sebenarnya kayaknya aku perlu lakuin sih. Kayak misalnya aku kok kurang maksimal ya, tapi ibaratnya udah dapat aja. Jadi ibaratnya itu udah ada tanggungan aku sendiri bagaimana sebenarnya aku itu bisa menyesuaikan dan memantaskan dengan Mapres itu sendiri gitu loh. Jadi dengan cara-cara misalkan aku mempertahankan moral-moral yang tadi ya, misalnya aku komitmen, aku konsisten, itu tentunya tidak aku longgarkan semenjak jadi Mapres. Jadi justru itu yang selalu aku upayakan untuk bisa meningkatkan gitu sebagai bentuk tanggung jawab aku. Oke, ini kan baru kategori pertama. Kamu juga masih 2 tahun lebih ya di Unhas. Ada rencana kamu juga atau target kamu untuk ke kategori utama nantinya? Aduh, amin. Kita aminkan aja dulu ya. Amin, betul. Apapun nanti hasilnya, kita aminkan kembali. Nah, tapi pemirsa, selain daripada meraih gelar sebagai mahasiswa berprestasi pada kategori pertama di Unhas periode 2025-2026, Salma juga mendapatkan beberapa prestasi bahkan sampai di ajang internasional. Salah satunya kami baca di CV dan juga portofolio dari Salma itu adalah masuk di top 12 Harvard Health System Innovation Lab. Itu bisa kamu ceritakan gimana? Boleh. Jadi untuk yang Health System Innovation Lab dari Harvard itu sebenarnya aku ikuti setelah Mapres. Iya, jadi Mapres dulu baru lombanya Harvard. Dan kalau untuk lombanya Harvard itu kan sebenarnya dia memang lomba tingkat internasional, tapi diselenggarakannya itu serentak di berbagai cabang negara seperti itu. Nah, salah satunya itu ada di Indonesia. Nah, ternyata sebenarnya itu emang kesalahan aku juga sih. Tapi waktu itu karena diajak cutting, jadi kita ikut lomba ini yuk. Terus aku bilang kayak, yaudah ikut aja gitu kan. Aku ikut tapi aku nggak baca syaratnya. Jadi aku nggak tahu kalau itu ternyata profesor, dokter, dan yang kayak S2 yang sudah magister itu. Jadi aku nggak tahu. Jadi pada saat itu aku bikin papernya, aku bikin pitch aku, rencananya gagasannya seperti apa, aku submit, ternyata lolos di top 12 seperti itu. Dan aku masuknya ke top 12 individuals. Nantinya pada saat top 12 individuals ini aku baru dipasangkan dengan top individuals lainnya. Karena kan mendaftarkan secara pribadi, bukan secara kelompok. Jadi pada saat itu tantangannya adalah aku perlu mengkombinasikan ide-ide bersama individuals yang lain seperti itu sebagai satu kelompok gitu. Dan akhirnya dipresentasikan. Oke, luar biasa. Tapi kamu keren loh. Kamu bersaing dengan profesor, doktor di seluruh Indonesia. Kita nggak tahu itu dari mana saja, bahkan sampai di universitas terbaik mungkin pertama di Indonesia ya. Tapi kamu bisa sampai di top 12. Sekelas kamu masih mahasiswa ya, mendapat gelar S1 saja belum, tapi kamu keren banget. Tapi selain itu kami baca juga Salma juga pernah mengikuti exchange program di Okayama University di Jepang. Itu gimana pengalaman itu? Waktu kamu mengikuti itu di tahun berapa kalau boleh tahu? Di tahun 2024 ya. Sebelum 2025. Sebelum masuk ke ajang Betul, iya semester 2. Jadi pada saat semester 2 itu memang dibuka saat itu adalah exchange program untuk Okayama University. Yang uniknya adalah biasanya kalau exchange itu kan diperuntukkan misalnya untuk kedokteran aja, atau misalkan umum aja sekalian semuanya bisa ikut. Tapi di sini sebenarnya ternyata itu bisa diikut sertakan oleh fakultas kesehatan manapun. Jadi waktu itu ada fakultas kedokteran, ada nursing, ada dentistry, sama ada public health gitu. Nah, salah satunya itu adalah di kedokteran itu ada aku dan ada teman-temanku juga pada saat itu kita mendaftar. Nah, pada saat mendaftar pertama kita mengajukan CV, kemudian CV lolos, setelah itu baru dilakukan wawancara. Nah, pada saat wawancara itu sebenarnya memang karena dari segi programnya itu mengangkat terkait dengan interprofessional education, jadi memang kita membahasnya itu adalah banyak tentang IPE-nya, termasuk pada saat kita exchange ke Okayama University kan bertemu juga dengan teman-teman yang dari Jepang. Nah, di situ mereka juga berbeda-beda. Jadi ada yang dari dentistry, ada yang dari public health, kemudian ada juga mahasiswa radiologi di situ. Dan itu memang pada saat itu kita dibikin dalam satu kelas dan ada lecture-nya juga, ada hospital visit-nya juga untuk bisa melihat bagaimana sebenarnya sistem IPE itu sendiri kalau misalnya di hospital yang di Jepang. Gitu. Pertukaran kuliahnya itu selama 1 semester berarti? Tidak 1 semester, jadi memang sebentar. Jadi hitungan itu adalah konferensi SKS. Jadi waktu itu pada saat liburan waktu itu. Berapa lama kalau boleh tahu di Jepang? Waktu di Jepang itu sekitar sebentar lah, hanya sekitar 2 minggu kurang. Baik, Salma dan juga pemirsa, seperti kita katakan bahwa Salma ini tidak hanya berprestasi di bidang akademik saja, tapi juga di non akademik, salah satunya aktif di bidang fotografi. Kalau kita lihat dari anak kedokteran yang aktif punya pengalaman prestasi di bidang fotografi itu, orang bertanya-tanya karena ini jauh banget. Biasanya kan fotografi dekatnya di anak-anak maupun sosial. Itu gimana kamu bisa tertarik di bidang fotografi, kemudian apa prestasi kamu
yang kamu paling banggakan di fotografi? Jadi kalau untuk di fotografi itu sebenarnya aku perdalami pada saat aku keterima SNBP. Kan dari SNBP kan keterima sekitar Maret. Kemudian masuk kuliah itu Agustus. Jadi itu gapnya panjang sekali. Jadi sempat aku juga liburan waktu itu ke Bira dan ke Toraja. Jadi waktu itu aku memang banyak untuk belajar secara otodidak sebenarnya fotografi itu. Tapi memang pada saat itu banyaklah mengeksplorasi waktu aku untuk bisa belajar soal fotografi. Nah, pada saat aku masuk ke kuliah memang aku lebih banyak ikut fotografi dibarengi juga dengan lomba-lomba, misalkan lomba-lomba riset seperti itu gitu. Kalau yang paling membanggakan sebenarnya semuanya membanggakan ya. Cuman betul. Ada yang terakhir itu pada saat di Universitas Brawijaya. Jadi memang organisasiku itu sempat melakukan lomba juga, salah satu cabangnya itu adalah fotografi secara nasional. Waktu itu mungkin pertama kalinya aku present karya aku dalam bahasa Inggris dan harus bagaimana menghubungkan sebenarnya antara fotografi yang aku paparkan dengan kesehatan. Jadi itu cukup challenging karena biasanya kalau fotografi kan kita submit aja sesuai dengan temanya. Tapi kali ini bagaimana aku bisa menghubungkan fotografi tersebut sebagai media untuk edukasi kepada masyarakat soal kesehatan gitu. Keren ya kamu ya, tetap menghubungkan dengan dunia kedokteran atau dunia pendidikan yang kamu tempuh ya. Nah, tapi selain daripada tadi itu kamu aktif di fotografi, kemudian kamu juga berprestasi di non akademik. Sebagaimana kita tahu bahwa fotografi kamu tadi belajarnya otodidak ya. Betul. Salah satu organisasi dari 5 yang kamu sebutkan tadi ini, kamu juga aktif di AMSA Indonesia. Betul. Kamu masuk di organisasi ini kalau tahu manfaat bagi pengembangan diri dan juga kepemimpinan yang kamu dapatkan dari AMSA ini apa? Kalau AMSA Indonesia itu sebenarnya aku pertama kali itu ada tahapnya dulu. Jadi aku masuk ke AMSA Unhas. Jadi AMSA itu dia ada chaptersnya, ada negaranya. Tiap negaranya itu punya universitas, salah satunya Unhas. Nah, aku masuk dulu ke AMSA Unhas. Aku jadi intern di situ. Jadi masih jadi intern. Kemudian pada saat itu aku baru jadi pengurus. Nah, aku melamar lah ke AMSA Indonesia. Pada saat melamar ke AMSA Indonesia itu aku melamar di divisi research. Jadi aku itu memegang distrik 6. Distrik 6 ini jadi wilayah Indonesia itu dibagi jadi 6. Aku pegang yang distrik 6 atau wilayah Indonesia Timur yang consist 10 universitas di situ. Dan aku megang 10 universitas ini terkait dengan research. Nah, tapi untuk masing-masing daerah ini sebenarnya ada satu kepalanya lagi. Nah, jadi sebenarnya kalau aku belajar sebenarnya 2 hal. Satu adalah dari segi koordinasi dan juga dari segi kepemimpinan. Jadi kalau pertama kali mungkin ya karena aku juga organisasi baru dimulai pada saat kuliah. Jadi aku pikir kalau misalkan ketua itu adalah ketika misalnya oh ya kamu ngakuin ini ya, kamu udah selesai belum ya, bagaimana progresnya apa segala macam seperti itu. Tapi pada saat di AMSA Indonesia pun aku juga belajar bahwasanya aku itu tidak hanya follow up soal progresnya, tapi aku follow up juga kamu punya kendala nggak, kamu ada yang bisa aku bantu nggak, ayo kita fixing sama-sama. Itu aku belajar banget pada saat aku di menjadi National Research AMSA Indonesia seperti itu. Sudah berapa lama masuk tahun keberapa kamu di AMSA? Di AMSA itu aku dari tahun 2025 sampai 2026. Nanti Juni ini akan lengser. Oke, berarti memang jatahnya cuma 1 tahun ya? 1 tahun, tapi bisa lanjut lagi di tahun berikutnya tergantung mau ambil atau naik ke posisi apa. Gitu. Luar biasa Salma cerita kamu dari prestasi kamu tadi dari akademik, kemudian di non akademik, bagaimana kamu juga punya pengalaman organisasi yang nggak kaleng-kaleng ya. Nah, makna prestasi singkat saja ya, makna prestasi dari kamu itu apa? Sebenarnya prestasi itu kontribusi sih. Karena kalau prestasi itu kan sebenarnya adalah bentuk pencapaiannya. Tapi untuk prestasi itu lebih dari itu. Kalau prestasi diukur dari pencapaiannya itu kan sebenarnya akan capek ya. Tapi kalau bagaimana kalau kita melihat bahwasanya prestasi itu adalah dari prosesnya. Prosesnya sebenarnya apa sih yang kita dapat dari situ, dari value-nya, dari nilai-nilainya yang pastinya akan berdampak bagi kita, tapi juga misalnya berdampak pada orang yang kita beri seperti itu. Jadi menurut aku prestasi itu kembali lagi dia bukan hanya suatu pencapaian, tapi juga sebenarnya bentuk kontribusi kita juga kepada orang-orang. Dan berdampak kepada orangnya. Oke, kalau boleh kami minta ya satu pesan kepada Salma, mungkin ada satu pesan yang dititipkan kepada pemirsa Unhas TV atau mungkin generasi Z yang pengen layaknya seperti Salma, Salma yang seorang berprestasi di akademik dan juga di non akademik. Jadi kalau aku pribadi, aku itu memiliki prinsip adalah take a tool from a toolbox. Jadi
kita itu sebenarnya punya motivasi, itu gak apa-apa banget untuk punya motivasi lebih dari satu. Kadang orang, motivasiku satu, ku pegang dari misalkan hidupku matiku satu motivasi. Tapi terkadang kita sadari kan bahwasanya motivasi itu bisa basi juga, atau motivasi itu kita bisa jadi unmotivated. Nah, aku pribadi itu sebenarnya punya banyak motivasi, tapi salah satunya yang suka aku pakai itu adalah be the 1%. Be the 1% itu dalam artian orang suka melihatnya bahwasanya ini orang suka mau jadi nomor satu terus gitu. Tapi sebenarnya be the 1% kan dalam artian adalah 1 dari 100. Bagaimana sebenarnya aku bisa menjadi orang 1 dari 100 seperti itu. Atau mungkin teman-teman yang lain pasti masing-masing juga menjadi 1 dari 100. Dan dari 1 dari 100 ini kan sebenarnya yang membentuk itu adalah bagaimana value-value yang kita pegang. Seperti misalnya aku mungkin bukan yang terbaik, tapi misalnya aku memiliki kombinasi. Misalnya kalau orang mau research, bisa komunikasi, bisa fotografi, mungkin ada di aku. Tapi ada juga misalkan kombinasi lain yang ada di teman-teman, tapi nggak ada di aku, seperti itu. Jadi semuanya itu sebenarnya punya jalannya masing-masing. Bagaimana sebenarnya kita on track aja dengan jalan masing-masing tersebut, seperti itu. Karena setiap individu, setiap orang itu punya bakatnya masing-masing, punya kelebihannya masing-masing dan juga kekurangannya, Salma ya. Luar biasa pemirsa Unhas TV, dari cerita perjalanan seorang Salma yang berasal dari Bandung kepada memilih Fakultas Kedokteran di Unhas. Ini kita belajar bagaimana prestasi itu sebenarnya tidak datang atau bukan hanya keberuntungan semata ya, tetapi ini lahir dari sikap konsistensi kita, bagaimana keberanian kita dan juga kemauan kita untuk terus belajar ya, Salma. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Raden, Dewi Salma, Hairunisa, Nur Fatwana, dan masih ada tadi ya satu kata. Terima kasih ya Salma sudah hadir bergabung bersama kami di Unhas Story, berbagi cerita kamu sebagai seorang mahasiswa berprestasi kategori Pratama di Universitas Hasanuddin. Dan terima kasih juga pemirsa sudah menyaksikan kami di Unhas Story hari ini. Saya Zulkarnain Jumar Taufik bersama kru serta narasumber kita ada Salma, pamit undur diri dan sampai jumpa.